Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Tim Ganjar Mahfud meminta ke MK pemilu ini diulang 26 Juni dan hanya diikuti bersama Anies dan Caimin. Luar biasa begitu kan. Jadi inilah hasil dari apa yang disampaikan oleh tim Ganjar Mahfud. Masuk akal sih sebenarnya. Artinya apa? Artinya ada pembatalan kepada Prabowo Gibran atas kemenangan secara realcon dan rekapitulasi di KPU. Artinya secara tidak langsung ya kalau MK ini mengabulkan jelas ada nuansa-nuansa dugaan kecurangan yang terjadi selama ini. Ya ini kan harus berdasarkan fakta yang ada selama ini. Ya kita lihat saja nanti faktanya bagaimana. Ya kalau memang faktanya memang benar ada indikasi atau menjadi dugaan-dugaan kecurangan, MK bisa mengabulkan begitu kan ya. Bahkan pemilu ini akan dilakukan dan bahkan dijalankan dari Ganjar dan Mahfud dan Anies Baswedan dan Caimin. Ya kita tahu bahwa yang namanya persoalan-persoalan politik seperti sekarang ini mereka sama-sama kuat sebenarnya 50-50 dalam artian untuk membuktikan ya dugaan-dugaan kecurangan ini masih timbul tanda tanya nanti di pengadilan begitu di Mahkamah Konstitusi apakah ini benar atau tidak. Kalau memang benar, wah jelas mereka bukan tidak mungkin MK akan bisa mengabulkan itu begitu. Artinya mendiskualifikasi seorang Prabowo Gibran. Jadi gagal menang di situ begitu kan ya. Bisa saja di negara-negara lain banyak sekarang ini begitu kan ya untuk membatalkan kemenangan karena hasil curang. Banyak di negara-negara sekarang ini. Ini baru peserta Pilpres yang melihat masa depan NKRI. Setuju, coret ya saja ya. Sekuat dari Pragib itu bikin hancur tatanan negara saja. Wah, ini komentar-komentar dari netizen ya. Dan hanya diikuti kurang dari 40% pemilih. Ya, bukan seperti itu begitu kan. Artinya dengan adanya hal-hal seperti ini kan masyarakat sebenarnya antusias begitu kan untuk mencoblos dari Ganjar, Anies Baswedan, Prabowo dan sebagainya. Tapi ada dugaan-dugaan ada penggelembungan suara misalnya. Itu harus jeli di situ begitu. Ya dari beberapa hakim meminta begitu dari beberapa lawyer mereka, dari kuasa hukum mereka begitu kan ya. Meminta bahwa harus mendiskualifikasi seorang Prabowo Gibran kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi ya kita tunggu saja. Untuk mendiskualifikasi seorang Prabowo Gibran kan harus ada bukti di situ begitu kan ya. Buktinya adalah pertama apakah ada penggelembungan suara itu ya, terus kemudian apakah ada nuansa-nuansa dugaan-dugaan kecurangan yang ada, itu yang seharusnya kita lihat. Bahkan ini prediksi dari Denny Indrayana ada potensi ya, ini kita lihat saja ada potensi permohonan paslon 01 dan 03 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Prediksi itu dilandaskan hanya pada argumentasi di dalam posita permohonan dan alat-alat bukti yang cukup diajukan kepala tim hukum paslon 01 dan 03. Artinya ya bisa saja nanti ya misalnya kalau Bu Risma Sri Mulyani terus kemudian bukti-bukti yang lain diungkapkan kepada publik, kita tunggu saja di situ begitu. Bisa saja ada dugaan-dugaan yang kemudian mereka yang akan dibuktikan begitu. Secara tidak langsung kan melihat dengan adanya seperti ini maka masyarakat Indonesia itu harus benar-benar kita awasi betul apakah ada bukti-bukti yang ada yang cukup untuk bisa membatalkan seorang Prabowo Gibran. Nah, salah satunya dari beberapa bukti itu sebenarnya sudah siap ya, kata tim Anies Baswedan begitu kan. Salah satunya akan mendatangkan para saksi dan sebagainya. Kita tunggu saja bagaimana apakah nasib seorang Prabowo Gibran menang tapi gagal begitu yang dilantik Anies Baswedan. Bisa saja. Bisa saja begitu ya. Kita tunggu saja ke komentar-komentar dari para MK Mahkamah Konstitusi untuk saat ini begitu. Tapi yang jelas adalah kami berasumsi kita harus punya data yang akurat di situ begitu untuk mendiskualifikasi seorang Prabowo Gibran sehingga Ganjar Mahfud dan Anies Caimin bisa berlangsung di situ sebagai sebagai calon ya kedua calon tersebut begitu kan. Tapi kalau tidak didasarkan dengan bukti-bukti yang ada, saya kira
ya jauh mereka begitu kan. Karena ini adalah negara demokrasi. Sepanjang sejarah tidak ada pembatalan terkait dengan adanya kemenangan dari KPU sampai hari ini. Di negara-negara yang lain sudah dari dulu begitu. Bahkan Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Bahkan mereka juga meminta MK dapat memutuskan agar Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyelenggarakan pemungutan suara ulang khusus untuk pasangan calon Anies Baswedan Mohaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud ya di situ begitu. Mendiskualifikasi Prabowo Gibran selaku paslon peserta Pilpres 2024 memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang antara Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud di seluruh tempat pemungutan suara selambat-lambatnya pada 26 Juni 2024. Wow, tinggal 3 bulan lagi begitu. Artinya kalau benar ini ada diskualifikasi jelas. Memang benar ada bukti yang nyata. Sehingga kalau kita melihat dengan hukum ya hari ini, kalau memang bisa menunjukkan bukti yang real, ya MK harus membuka hati diri apakah real atau tidak begitu. Tapi yang jelas MK akan bisa manggil orang-orang yang kemudian menjadi saksi di situ begitu nanti. Sebagai bentuk ya mencari keadilan. Ini saya pribadi bukan soal siapa yang menang, tapi mencari keadilan begitu. Sama 2014-2019 saya mencari keadilan. Bagaimana seorang Prabowo menuntut dia kepada Mahkamah Konstitusi begitu. Tapi dengan bukti-bukti yang sudah cukup, mereka begitu kan, ya lantas ya tetap aja mereka lanjut ya seorang Jokowi mereka menang begitu. Karena MK ya berasumsi sama-sama melakukan kecurangan. Todung menekankan dalam pembuktian dugaan kecurangan Pilpres 2024 maka harus berani melakukan pembuktian yang tidak sempit, yang hanya terbatas pada perolehan suara. Menurut mereka pembuktian itu harus dilakukan secara menyeluruh yang mencakup pelanggaran yang dilakukan sejak para pencoblosan dan pasca pencoblosan. Apalagi lanjut dia dalam perkara PHPU selama ini MK harus menyentuh masalah perbedaan perolehan suara, tapi tidak melihat keseluruhan integritas pemilu sebab proses pada tahap pencoblosan dan pasca pencoblosan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ya, saya kira dari sistem KPU sendiri kemarin begitu kan ya, Prabowo Gibran tetap 58%, padahal 78% ya, 75%. Artinya ada 25% yang kemudian mereka masuk kemana begitu kan. Seharusnya kalau masuk kepada Anies Baswedan, ya seharusnya Anies Baswedan sudah sekarang dari 40% menjadi 60% begitu kan. Seharusnya seperti itu begitu. Tapi kan sekarang Anies Baswedan 40%, terus kemudian Prabowo di 50%. Sejak dulu ya mereka tidak naik-naik. Ini yang harus kita usut. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.